Sebuah toko grosir peralatan rumah tangga di Jalan DI Panjaitan, Purbalingga, Jawa Tengah, ludes terbakar Rabu sore. Banyaknya material mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar dan membakar seluruh isi gudang serta toko 2 lantai tersebut. Diduga api berasal dari dalam kamar di lantai 2. Beruntung, seluruh karyawan toko dapat langsung menyelamatkan diri keluar dari toko. 19 mobil pemadam kebakaran dikerahkan guna memadamkan api, namun asap tebal dari dalam ruangan menyulitkan proses pemadaman. Kendalanya plastik yang terbakar itu materialnya plastik, sehingga mudah sekali menjalar ya. Dan plastik kalau sifatnya terbakar meleleh kan lelehannya juga bikin memicu api, asapnya juga tebal. Meski sudah lebih dari 4 jam berjibaku, petugas belum bisa memadamkan kobaran api. Sementara itu, penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan polisi. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Catur Edi Purwanto, iNews melaporkan. Peristiwa percobaan pencurian mobil dengan kedok hendak membeli kendaraan terjadi di kawasan Durensawit, Jakarta Timur. Di atas kejadian tersebut, seorang pria lanjut usia terseret beberapa meter ketika mencoba mempertahankan mobilnya. Seorang lansia RAW terekam CCTV saat terseret beberapa meter usai mempertahankan mobilnya yang dibawa APS dari rumahnya di kawasan Pondok Kopi, Durensawit, Jakarta Timur. Kejadian berawal saat APS meminta anak dari RAW menunjukkan surat-surat kendaraan yang akan dibelinya seharga 140 juta rupiah. APS berdalih sudah mentransfer uang untuk pembayaran ke rekening korban. Namun korban merasa uang belum masuk ke rekeningnya sehingga korban berusaha menghalangi APS yang hendak membawa mobil. Warga yang melihat kejadian ini spontan meneriaki APS maling. APS berhasil ditangkap dan digelandang ke Polsek Durensawit. Namun APS tak terima dituduh maling sehingga melaporkan balik kasus pengeroyokan ini ke polisi. Pembeli melakukan transfer duit, tapi transfernya ke yang komunikasi di medsos itu. Nah, setelah merasa sudah bayar, lalu dia minta surat-surat dari si pemilik mobil. Ya, surat-surat dikasih, kemudian dia pergi. Beberapa saat kemudian, si pemilik mobil ini sadar, loh saya belum terima transferan kok, langsung diteriakkan maling. Hingga kini kasus masih ditangani Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Timur. Jakarta, Rizky Falufi. Kita ke informasi lain, pemirsa. Ibu almarhumah Dr. Aulia Risma Lestari, Nusmatun Marinah, menangis histeris berharap keadilan atas kematian anaknya. Sementara dari bukti-bukti adanya perundungan hingga pemerasan yang telah diberikan ke pihak kepolisian, tim kuasa hukum optimis kasus ini akan terbuka lebar dan akan ada tersangka yang ditetapkan. Nusmatun Marinah tak kuasa menahan tangisnya dalam konferensi pers di salah satu hotel di kota Semarang. Kehilangan 2 orang yang dia cintai membuatnya terpukul. Ia berharap adanya keadilan serta pihak yang bertanggung jawab atas kematian putrinya, Dr. Aulia Risma Lestari. Dari bukti-bukti yang telah diserahkan ke polisi, Nusmatun mengaku mengirimkan uang setiap bulan selama almarhum mengikuti PPDS di Undip Semarang. Dari pengakuan almarhum, uang tersebut untuk keperluan senior hingga angkatannya. Bantu saya cari keadilan, berikan keadilan. Itu hanya satu nyawa, tapi suami saya kan harus mendampingi saya. Dan tidak ada bisa apa. Kuasa hukum almarhum Dr. Aulia, Misyal Ahmad, mengatakan hingga bulan Agustus lalu, di mana Dr. Aulia meninggal dunia, keluarga korban masih mengirimkan uang yang ditotal mencapai 225 juta rupiah. Namun demikian, pihak keluarga tidak mengetahui secara pasti penggunaan uang tersebut. Selain itu, tim kuasa hukum optimis akan ada tersangka dalam kasus kematian Dr. Aulia. Jadi kami belum tahu secara pasti siapa saja pelaku itu, yang jelas adalah senior yang kita laporkan yang sedang disidik oleh pihak kepolisian. Nah, di situ juga kalau sampai nanti memang
Beliau kan sudah menyatakan bahwa sudah ada laporan kepada Kapolri, kepada pimpinan di situ, tapi tidak ada tanggapan. Kalau sampai nanti pembuktian itu benar di kepolisian dengan data-data dan bukti yang kita kasih, maka Kapolri itu bisa juga dijadikan tersangka karena pembiaran. Sementara itu, tim penyidik Disreskrimum Polda Jawa Tengah masih terus mengumpulkan bukti-bukti dan saksi. Hingga saat ini, sebanyak 34 saksi telah diperiksa dan dimungkinkan masih akan bertambah. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah curhat di media sosial kasus seorang karyawati perusahaan animasi yang dianiaya pimpinannya, wanita warga negara Tiongkok kini terus didalami. Polisi sudah mengolah tempat kejadian perkara dan mencari terduga pelaku yang kini tidak diketahui keberadaannya. Setelah memeriksa karyawati perusahaan game dan animasi yang dianiaya pimpinannya, aparat Polres Metro Jakarta Pusat langsung mengelola tempat kejadian perkara di salah satu rumah mewah yang dijadikan kantor di Jalan Sumeneb Menteng. Garis polisi sudah terpasang di lokasi yang sudah kosong dan tidak berpenghuni lagi. Ketua RT mengaku tak pernah menerima laporan jika rumah mewah tersebut telah dijadikan kantor dan diketahui hanya dijadikan kos pekerja di sekitar Sudirman Tamrin. Lapor, saya tidak tahu sama sekali karena mereka tidak pernah melapor juga. Ya. Oh, berarti tertutup ya berarti Bu? Tertutup ya. Sebelah aja itu high street, saya punya nomor di IC. Kalau ini nggak pernah melapor. Pagar besar ini kan saya juga tidak tahu ada apa kegiatannya. Ini kegiatannya tidak tahu Bu ya? Tidak tahu. Sementara itu, polisi masih memburu Kwan Cherry Lai, pimpinan perusahaan game dan animasi Brandoville. Penyidik juga telah meminta keterangan dari saksi lainnya, yakni ex-karyawan perusahaan tersebut. Dari keterangan korban, Kwan Cherry Lai kerap menyiksa korban sejak 2022 lalu, mulai dari tampar, ditendang, hingga diancam akan dibunuh. Selain itu, korban juga tak pernah mendapat jatah cuti serta sering kerja lembur tanpa bayaran. Penamparan terhadap korban di pipi, kemudian pengancaman, dan juga kekerasan verbal, kekerasan psikis. Dan terkait dengan hak-hak yang tidak didapatkan, yaitu hak cuti, kemudian hak kerja lembur yang melewati batas yang keterangan korban tidak dibayarkan. Bang, ini kan sudah posisi ini WNA atau WNI? Hasil penyelidikan sementara, pelaku inisial KCL WNA Hongkong. Yang saat ini kami masih cari keberadaannya untuk kami lakukan pemeriksaan. Polisi telah berkoordinasi dengan kantor imigrasi Jakarta Pusat guna melacak keberadaan pelaku. Sebelumnya viral di media sosial, seorang karyawati perusahaan game dan animasi mengaku disiksa oleh pimpinannya. Bahkan dalam salah satu video yang beredar, korban dipaksa untuk menyakiti dirinya sendiri hingga pelaku puas. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.